separate ways, 'cause lately I don't feel the way that I used to, that I used to, that I used to. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia. Saya berasal dari kelas 3 PAP 1 Universitas Bunda Mulia Ancol dengan NIM 19190014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu makanan khas Nusantara yang saya pilih, yaitu gulai ayam kulat Pelawan yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu pertama, bahan dan cara membuat makanan tersebut. Kedua, karakteristik bumbu dan rempah dari makanan tersebut. Ketiga, sejarah penyebaran bumbu dan rempah dalam makanan tersebut. Keempat, bahan pewarna alami yang dipakai dalam makanan tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang gulai ayam kulat Pelawan ini. Gulai ayam kulat Pelawan ini merupakan makanan khas yang berasal dari Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Yang membuat makanan ini terasa nikmat adalah di bagian kulat atau jamurnya. Karena kulat Pelawan hanya tumbuh di hutan Pelawan, dan uniknya jamur ini tumbuh karena adanya petir. Jadi, untuk mendapatkan jamur ini sangatlah sulit. Tidak heran jamur ini menjadi primadona bagi penikmat kuliner. Gulai ayam kulat Pelawan ini merupakan makanan rumahan yang memiliki rasa yang nikmat dan bercita rasa tinggi. Baiklah, untuk bahan-bahannya sendiri yaitu 600 gram ayam kampung, 100 gram kulat atau jamur Pelawan, 200 ml santan kelapa, secukupnya garam, gula pasir, penyedap jamur, secukupnya air. Terdapat juga bumbu halusnya yang terdiri dari 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 buah cabai merah besar, 8 buah cabai keriting, 5 cm kunyit, 3 cm lengkuas, 1/4 sendok teh terasi, 1 batang serai. Untuk membuat gulai ini tidaklah sulit. Mari kita simak langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Rendam jamur selama 2 jam. Gonta-ganti air selama 3 kali. Angkat, tiriskan. Rebus air sampai mendidih. Masukkan jamur rebus. Jamur sampai mendidih. Aduk-aduk, angkat, dan tiriskan. 2. Panaskan pan. Masukkan bumbu halus. Tumis sampai harum. Aduk rata. Masukkan ayam, aduk rata, tambahkan air, masak sampai mendidih. 3. Masukkan jamur, aduk rata. Masukkan santan, aduk rata, kasih garam, gula pasir, penyedap jamur, aduk rata, masak sampai ayam lembut, lalu angkat dan sajikan selagi hangat. Setelah paham bagaimana cara membuat dan mengetahui bahan-bahan apa saja yang dipakai, sekarang saya akan membahas sejarah masuknya bumbu dan rempah ke Pulau Bangka. Sejarahnya berawal ketika para bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-16 untuk berburu rempah yang ada di Indonesia, yaitu palah dan cengkeh. Pada saat itu, Bangka Belitung masih berada pada Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dan Lampung merupakan daerah penghasil lada yang cukup terkenal. Pada saat itu, Sumatera Selatan dan Lampung memasokkan lada-lada mereka kepada Kesultanan Banten, dan ternyata para Kesultanan Banten memanfaatkan hal itu, sehingga menjadikan lada sebagai media diplomasi ke luar negeri. Oleh karena itu, banyak bangsa-bangsa Eropa yang tertarik dengan lada karena wangi yang dihasilkan begitu khas. Bahkan hingga saat ini di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung, lada masih menjadi komoditas pertanian andalan masyarakat.
Lada, Bangka Belitung, dan Lampung bahkan telah memiliki sertifikat indikasi geografis atau SIG yang diakui dunia, yaitu Muntok White Pepper dan Lampung Black Pepper. Setelah kita membahas sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Bangka, kita juga akan membahas karakteristik bumbu dan rempah yang terkandung dalam gulai ayam kulat Pelawan ini. Banyak bumbu dan rempah yang terkandung dalam gulai ayam kulat Pelawan ini, antara lain seperti santan, serai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit besar, cabai keriting, lengkuas, kunyit, dan kemiri. Yang pertama, kita akan membahas santan. Santan adalah cairan berwarna putih susu yang berasal dari parutan daging kelapa tua yang dibasahi sebelum akhirnya diperas dan disaring. Wujudnya yang tidak tembus cahaya dan rasanya yang kaya disebabkan oleh kandungan minyak. Bagian terbesarnya adalah lemak jenuh. Santan memiliki rasa lemak yang dapat digunakan sebagai penyedap rasa untuk membuat masakan menjadi gurih. Santan kelapa mengandung 3 nutrisi utama, yaitu lemak sebesar 33%, 33,80%, protein sebesar 6,10%, serta karbohidrat sebesar 5,60%. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam sebuah penelitian yang menyatakan penambahan santan dapat menambah cita rasa dan nilai gizi. Yang kedua adalah serai. Serai atau sereh adalah tumbuhan anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Serai ada 2 macam, yaitu serai wangi dan serai dapur. Serai wangi memiliki karakteristik yaitu batang serai wangi memiliki warna kemerahan dan mengarah ke warna ungu. Serai ini juga beraroma sangat wangi karena di dalamnya terdapat kandungan citronella. Sedangkan serai dapur memiliki karakteristik batang serai dapur mempunyai warna batang kehijauan dan bagian pangkal batang berwarna putih. Aroma serai dapur seperti bau minyak tawon atau minyak telon karena memiliki kandungan sitral. Manfaat serai bagi kesehatan adalah untuk mengurangi risiko kanker, detoksifikasi tubuh, menurunkan berat badan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bawang merah. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan perguruan-perguruan di sebelah utaranya. Tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Bawang merah selain dapat dijadikan bumbu, ternyata dapat dijadikan sebagai obat antara lain yaitu untuk mengobati mah, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing manis atau diabetes mellitus, memperlancar pernafasan, dan memperlancar aliran darah karena bawang merah dapat menghambat penimbunan trombosit dan meningkatkan aktivitas fitrinotik. Karakteristik bawang merah adalah berukuran kecil, ramping, dan ringan dengan kulit tipis berwarna merah muda, jingga, dan daging berwarna keunguan. Untuk bawang merah di Asia, ukurannya lebih kecil dari bawang merah barat atau sangat kecil dan dagingnya berwarna ungu gelap. Yang keempat ada bawang putih. Bawang putih memiliki bentuk yang unik disebut bulb union karena bergelembung yang dikupas terdiri dari beberapa siung bawang tunggal, rasanya sendiri lengket dan gurih ketika dimasak. Ternyata selain dapat dijadikan bumbu, bawang putih juga dapat berguna sebagai obat antara lain menurunkan kolesterol, mengatasi dan mencegah pilek, menjaga kesehatan jantung, baik untuk saluran cerna, mencegah kanker, menjaga kesehatan mulut dan gigi.
Yang kelima, ada cabai rawit besar. Cabai rawit ini memiliki karakteristik yaitu berwarna merah dan cenderung lebih pendek dari cabai keriting, namun memiliki rasa yang lebih pedas. Buah cabai rawit ini berubah warnanya jadi hijau menjadi merah saat matang. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada varietas cabai lainnya, ia dianggap cukup pedas karena kepedasannya mencapai 50.000 sampai 100.000 pada skala Scoville. Ternyata selain rasanya yang pedas dan selalu dijadikan bumbu masakan, cabai rawit juga dapat dijadikan sebagai obat kesehatan, yaitu meningkatkan sirkulasi darah, membantu meredakan nyeri otot, serta dapat membantu detoksifikasi. Yang keenam, ada cabai keriting. Cabai keriting adalah buah dari salah satu jenis tanaman cabayan yang berbentuk panjang dan ramping namun memiliki tekstur keriting. Cabai keriting biasanya berwarna merah, namun ada juga cabai keriting yang berwarna hijau. Rasanya pedas dan di dalamnya terdapat biji-bijian yang sangat kecil namun sangat keras. Yang ketujuh, ada lengkuas. Lengkuas merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah daratan tinggi maupun daratan rendah. Umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Lengkuas memiliki bau harum, ada yang putih, juga ada yang merah. Menurut ukurannya ada yang besar juga, ada yang kecil. Karenanya dikenal 3 kultivar yang dibedakan berdasarkan warna dan ukuran rimpangnya. Rimpangnya ini menyarap, berdaging, kulitnya mengkilap, beraroma khas. Ia berserat kasar dan pedas jika tua. Untuk mendapatkan rimpang muda yang belum banyak seratnya, panen dilakukan pada saat tanaman berusia 2,5 sampai 4 bulan. Yang kedelapan, ada kunyit. Kunyit adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Kunyit biasanya digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Kunyit memiliki rasa yang pedas dan pahit. Selain itu, kunyit juga memiliki fungsi yaitu sebagai rempah, penyedap rasa dan pewarna makanan alami. Bukan hanya itu saja, bagian yang satu ini juga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah, mengobati MAH, meredakan peradangan, mengempiskan perut kembung, mengurangi mual, menurunkan berat badan, meredakan nyeri haid, dan masih banyak lagi. Dan terakhir adalah kemiri. Kemiri merupakan tanaman yang bijinya dapat dimanfaatkan sebagai minyak dan rempah. Kemiri mempunyai karakteristik yaitu kemiri berwarna putih dengan cangkang keras berwarna coklat kehitaman. Kemiri juga merupakan biji-bijian yang dapat dibelah dua. Kemiri berbentuk bulat dan biasanya dijual dalam bentuk kupasan. Selain sebagai bumbu dapur, kemiri juga dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, antara lain untuk menyuburkan rambut, mengontrol ketombe, mengontrol eksim, melembabkan kulit kering, menyembuhkan luka, dan masih banyak lagi. Seperti itulah karakteristik dari bumbu dan rempah yang terkandung dalam gulai ayam kulit pelawan. Untuk bahan pewarna alami, gulai ayam kulit pelawan menggunakan kunyit sebagai bahan pewarna kuning alami sehingga membuat kuah terlihat lebih segar dan lebih fresh. Sebagai penutup, saya akan memberikan pesan dan kesan saya terhadap makanan khas Indonesia. Menurut saya, makanan khas Indonesia memiliki rasa yang khas dan khas itu dikarenakan Indonesia memiliki bumbu dan rempah yang melimpah sehingga membuat masakan mempunyai rasa yang begitu kaya ditambah dengan banyaknya pengolahan yang berbeda-beda sehingga menciptakan cita rasa yang baru dan unik untuk dicoba. Pesan saya, agar kedepannya banyak masyarakat Indonesia yang bisa melestarikan makanan Indonesia agar dapat selalu dicoba oleh anak cucu kita. Khususnya untuk kalangan muda yang kurang suka dengan makanan khas
karena lebih memilih makanan cepat saji yang dinilai lebih praktis. Padahal dalam segi rasa, makanan khas Indonesia jauh lebih sehat dan lebih enak daripada makanan cepat saji. Lestarikan makanan Indonesia, kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.